Shalom, saudara-saudara Halo, yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. mari kita satu berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau semua baik, selamat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk membimbing hidup kami sepanjang hidup kami sampai kedatangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mendapat kehormatan dari Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan sampai kedatangan-Mu untuk kedua kalinya di awan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus surga. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, atas Allah yang hidup, atas kuasa dari Yesus Kristus membungkus kami, kuasa pengampunan dosa, kuasa oleh bila-bila Tuhan Yesus Kristus kami telah sembuh dan sembuh terus-terusnya. Dan kami bersyukur Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus menebus kami dari kutuk-kutuk kuasa dosa, kutuk roh kematian, roh dunia, roh mati. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami dengan kuasa-Mu pada renungan pada hari ini tentang makna perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Ya, kemarin kita sudah membahas perjamuan kudus ya, tentang dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, kita mengalami rapture-nya Tuhan. Nah, kita akan menuju ke sana. Tapi ada sesuatu janji Tuhan yang luar biasa. Sembari itu artinya sambil menunggu kedatangan Tuhan. Coba buka lagi di Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, hidup dan kekal dan kebangkitan itu adalah satu paket ya, janji Tuhan. Ya. Dalam kita menjalani hari-hari ini ya, melewati masa pandemi ini yang tidak mudah, melewati masa mungkin sudah masuk tribulasi ya, mungkin kita tidak tahu, tidak mudah. Kita diberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah dari Tuhan Yesus. Coba kita buka di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Karena kita penting sekali ketika kita meraih yang janji kudus firman Tuhan yang hidup ini di Yohanes 6 ayat 54 tadi, hidup kekal dan dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman, artinya kita mengalami beres Tuhan, tidak mengalami kematian kubur, kita memperoleh damai sejahtera Tuhan. Nah, coba baca Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, itu damai sejahtera itu ditinggalkan oleh Tuhan loh. Waktu Tuhan Yesus pelayanan di bumi, ya, ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa, Dia memberikan damai sejahteranya terus. Makanya ketika kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita minta damai sejahtera diberikan. Kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, kita kan minta hidup kekal. Ya, tadi kan sudah ya, Yohanes 6:54. Yohanes 6:54 itu janji Tuhan, dibangkitkan pada kiamat. Tapi ketika kita juga makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, kita bisa minta damai sejahtera Tuhan. Karena damai sejahtera itu miliknya Tuhan loh. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik orang. Damai sejahtera bukan milik uang ya, damai sejahtera bukan milik mobil, rumah, harta. Damai sejahtera bukan milik bosmu, damai sejahtera bukan milik pimpinanmu, bukan milik orang tuamu ya. Damai sejahtera bukan milik mertuamu atau milik kakak iparmu atau ahli warismu atau pekerjaanmu atau apapun, bukan. Gak ada dunia ini juga memberikan damai sejahtera, bukan milik dari pelawak ya. Jadi kalau kita dengar di pelawak jadi damai gitu ya, gembira ya, enggak tentu. Atau kita nonton film bioskop, enggak. Atau kita mungkin ya mohon maaf kalau ada yang clubbing, yang suka disco, enggak ada damai. Apalagi orang yang berbuat dosa, merokok dan minuman keras, tidak ada damai di sejahtera. Jadi damai sejahtera itu hanya satu-satunya yang memiliki adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya ya. Kita ini nggak bisa punya damai sejahtera secara pribadi apapun instan kita bikin atau kita upayakan atau karya kita, nggak bisa. Karena damai sejahtera ini juga menyangkut sel-sel tubuh kita ya. Puji Tuhan kami berdua adalah seorang dokter. Dari ujung rambut nih sampai ujung kaki itu ada sel yang hidup loh ya.
Jadi dikatakan hidup yang kekal itu dari ujung rambut, ujung kaki itu hidup. Tidak ada yang mati. Ini jadi firman Tuhan kudus gitu, dan hidup. Ya, jadi kalau jadi kudus firman Tuhan ini hidup ya, kita sangat sayang banget, maksudnya sangat merindukan dan sangat mengharapkan firman Tuhan ini digenapi dan terus menjadi daging dalam hidup kita. Ini hidup loh. Karena ada daging Tuhan Yesus dan darah Yesus di sini sampai turun ke muka, mata, hidung, mulut, lidah, telinga, leher. Di sini ada paring, semua ya, tidak ada kanker, jantung, paru, perut, ada liver, ada hati, usus, lambung ya, semua, ginjal, pankreas, limpa, sendi-sendi, tulang-tulang, sel darah merah, sel darah putih, sel trombosit, sel imun, semua hidup. Karena apa? Kita memiliki kehidupan di dalam Yesus Kristus, ada damai sejahtera. Ya, jadi damai sejahtera itu mintalah setiap hari, karena kita makan tubuh Kristus dan darah Kristus ada jadi Tuhan. Jadi kudus firman Tuhan yang hidup. Dan kalau kita baca firman Tuhan itu ya, diimankan. Imankan apa sih artinya? Diimajinasikan terjadi. Jadi kita bayangkan Tuhan Yesus Kristus itu, dia memberikan dagingnya kita makan, dia juga memberikan darahnya kita minum, menjadi satu. Kesatuan itu penting karena sel-sel tubuh kita tuh sangat perlu, sangat butuh namanya damai sejahtera melalui perjamuan kudus, daging Tuhan Yesus dan minum darah Yesus Kristus. Percayalah. Saya di sini pengalaman di praktek saya, ada pasiennya Pak datang ke poli, sudah mau pingsan ya atau mau meninggal, udah pucat serangan jantung. Saya berdoa dalam hati ya, saya bilang ya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus atau apapun, pokoknya intinya damai sejahtera lah ya. Saya lupa doanya dalam hati saya, tapi intinya damai sejahtera diberikan kepada pasien itu. Tapi saya nggak teriak, saya dalam hatinya, pasien itu bisa hidup, bisa tidak serangan jantung lagi. Tadi udah pucat, udah orang Indonesia kan biasanya kulitnya agak coklat sawo matang, ini tiba-tiba pucat bisa kayak putih gitu ya. Nah itu udah pucat, tanda-tanda sudah kekurangan aliran darah ya. Jadi kita yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita imajinasikan bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, dan kita sayang juga sama Tuhan Yesus. Sayang, kangen, rindu untuk selalu bersatu. Nanti kalau bersatu sesungguhnya dalam perjamuan kawin anak domba, kita mempelainya, mempelai perempuannya, mempelai Kristusnya, dan Tuhan Yesus Kristus adalah calon suami kita. Ada amin. Yuk kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih. Terima kasih urapan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini menyampaikan arti kehidupan dalam hidup ini Tuhan. Kami yang makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, kami menyadari bahwa hidup yang kekal yang Kau berikan adalah damai sejahtera. Kami mau Tuhan Yesus, minta di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus mengalir. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi. Kami butuh kasih karunia Tuhan dengan damai sejahtera Allah Roh Kudus untuk menuntun hidup kami dari selama-lamanya sampai-sama. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Kami berdoa damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kami semua. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa acara berikutnya. Ya, kita akan podcast tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini artinya sangat-sangat dalam dan luas. Ya, dan karena itu kami terus mewatakan podcast ini damai sejahtera dan dalam nama Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus, makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Kristus, makan daging Tuhan Yesus, minum darah Kristus sampai kedatangan Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.